Shalom. Puji syukur kepada Tuhan bisa hadir hari ini oleh karena kemurahannya. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Ini mengenai pokok anggur yang benar. Tetapi hari ini kita akan bahas suatu hal yang khusus di dalam bagian di sini. Karena ini sudah sering kita baca ya, tapi ada hal yang spesial di dalamnya yang kita mau bahas hari ini. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Belajar bahwa Tuhan Yesus ngomong tinggal di dalam aku, karena kalau nggak di dalam aku, engkau nggak bisa berbuah. Bukan kalau nggak di dalam dia sedikit berbuah, ya. Kalau tidak tinggal di dalam dia, engkau tidak bisa berbuah. Kalau buahmu sedikit, supaya banyak, dia apakan? Dibersihkan. Jadi mutlak adalah tinggal di dalam Yesus itu mutlak. Syarat untuk berbuah, tinggal di dalam Yesus. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, perhatikan ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ditambahi ternyata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau tadi kan untuk berbuah kan tinggal di dalam dia kan, ternyata tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita itu lebih dahsyat, berbuah banyak. Karena ketika Yesus di dalam kita, itu kita sedang dibersihkan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah apa yang dimaksud? Ini jelas buah roh ya, yang di dalam Galatia 5:22-23 ya. Saya bacakan saja ya. Saudara kalau nanti buka, kalau buka tidak apa-apa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ini 9 buah roh yang sebetulnya kalau di kepel lagi dan satu lagi ya kasih semuanya itu. Karena memang hukum yang utama dan terutama ya kasih. Jadi buahnya adalah sebetulnya ya kasih. Coba bayangin, kita tinggal di dalam Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu kasih. Yesus tidak cuma mengasihi, tapi dia adalah kasih. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam kasih. Dengan sendirinya, kalau kita direndam dalam kasih, ada buah mangga yang kecut, pencit, dipotong-potong, direndam dalam air gula, lama-lama jadi manis, namanya manisan. Begitu pula kalau kita direndam di dalam kasih, berkisut, lama-lama kita jadi kasih. Karena itu dikatakan di dalam Yesus kita akan berbuah. Buahnya apa? Ya kasih, kalau kita direndam dalam kasih. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, ini ayat yang powerful pentingnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yesus adalah, selain kasih, Yesus adalah firman. Jadi Yesus di dalam kita itu ya sama dengan tadi.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku, Yesus, ya firman kan Yesus, tinggal di dalam kamu. Nah, ini yang dahsyat toh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ngeri loh ini. Frasa mintalah apa saja yang kamu kehendaki itu ngeri. Karena ini lebih daripada yang sering dikatakan orang minta itu kebutuhan. Ini bukan kebutuhan yang kamu kehendaki. Contoh ya. Ketika Yesus ketemu dengan buah pohon ara yang tidak berbuah, kering, maka jadi kering. Butuh tidak kering? Bukan kebutuhan kan? Tapi Yesus ngomong kering-kering. Jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini janji yang powerful, janji yang dahsyat. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak mau menggumuli ini, tidak mau berjuang mendapatkan ini karena apa? Putus asa seringnya kan? Ya enggak. Seberapa banyak engkau minta, seberapa yang engkau terima. Karena sering gagal akhirnya diselengkrakno, dikesampingkan ayat ini. Padahal ini ayat yang sangat powerful, ayat yang sangat dahsyat, ayat yang kalau bisa dikubur saja oleh iblis ini. Bayangkan kalau Anda menggenapi ayat ini terjadi dalam hidupmu, yang berbesmili pasti setan. Cuma minta apa saja yang kamu kehendaki, ini pelajaran yang berbeda enggak saya bahas hari ini. Dan ini sudah sebagian dulu pernah dibahas oleh Pak Abed. Masih ingat enggak? Abed mengajarkan minta Tuhan kasih yang baik. Nah, itu salah satu yang sudah dibahas oleh Pak Abed mengenai mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kembali ya tadi ya, kalau kita direndam di dalam Yesus, di dalam kasih, kita adalah kasih. Kehendak kita adalah kasih. Jadi kalau engkau meminta yang kau kehendaki ini tidak dalam bentuk kasih, artinya kamu kurang direndam aja. Pencili sekecil, biru bagi manusia. Nah ini sedikit saya singgung ya, bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kehendakmu pun harusnya diwarnai kasih. Kalau enggak berarti kamu belum cukup direndam. Kamu belum cukup di dalam Yesus sehingga kamu belum jadi manisannya Yesus, kamu belum jadi kasih. Sebab ketika kita sudah menjadi kasih, maka kehendak kita pun kasih. Tapi hari ini saya nggak mau menggali dari sini, saya mau menggali di sini bahwa ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, kamu akan menerima. Ini powerful. Ada ini tidak yang terjadi dalam hidupmu? Kamu minta, kamu menerima. Anda memintanya dan Anda menerimanya. Saya kan kalau cerita kan biasa-biasa di sini kalau saya kesaksian. Padahal rasanya itu sewenang saudara. Ketika saya yang dulu pernah saya saksikan, saya kepingin lampunya ini hijau semua, hijau terjadi itu rasanya itu kayak piye melayang-layang saudara. Ketika Anda minta dan Tuhan begitu terjadi sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupmu, itu ajaib rasanya. Dan ayat ini itu ayat yang ajaib. Tetapi seringkali orang Kristen banyak yang melupakan ayat ini, bahkan tidak berharap, bahkan kurang percaya lagi ayat ini benar adanya. Karena seringkali gagal, aku berapa kali minta gak digenapi kok. Saudara masih ingat tadi ujian kita mengatakan apa? Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yang kedua, kita hidup dalam kuasanya yang besar. Kalau engkau mau mengalami kuasanya yang besar, mutlak engkau harus yang pertama dulu. Kasihnya yang besar itu sudah harus masuk dalam hidupmu, sehingga hidupmu ini adalah gambarannya Yesus kasih. Sehingga yang engkau minta pun enggak mungkin enggak pasti
Kalau kita baca mengenai Tuhan Yesus, seringkali dia maka tergeraklah oleh belas kasihan. Ketika engkau minta tergerak dengan belas kasihan dan hidupmu benar-benar berbuah kasih, ini kan terjadi. Kalau saudara baca mujizat-mujizat yang sangat ajaib terjadi itu ketika dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Beras mahal, kepingin tidak 5 ribu ikan. Itu karena Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang itu kelaparan. Tetapi tadi syaratnya, engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka engkau akan berbuah lebat. Buahnya apa? Kasih. Kalau itu terjadi, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau nanti saudara lihat di Facebook kita, renungan hari sekali judul mintalah sama dengan kasihilah. Jadi sebetulnya syarat untuk meminta kepada Tuhan itu kasihilah. Karena kalau tidak mengasihi, tidak mungkin kamu akan menerimanya. Karena syarat untuk minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya adalah kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Jadi dikatakan di ayat atasnya, kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, buktinya apa? Kita akan berbuah lebat. Jadi kalau hidup kita belum mengasihi, ngetesnya gampang saja seperti itu. Buah mangga ini kalau dicoklat belum manis, berarti belum jadi manisan. Kalau hidupmu dicicipi ini belum merasa kasih, engkau belum cukup direndam di dalam Yesus. Kalau engkau menjadi yang tadinya kecut menjadi manis, maka orang akan datang ambil. Kalau kecut dilempar. Ketika hidupmu sudah manis, dipenuhi kasih Yesus, maka orang akan nyaman tinggal di sekitarmu. Karena apa? Enak kok. Ketemu dengan orang itu enak. Isinya kasih aja. Pak, ayat ini boleh nggak dikesampingkan dulu? Ayat yang berapa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau Anda suka memuji Tuhan, suka memuliakan Tuhan, sebentar, apakah betul itu Tuhan dipermuliakan? Karena Yesus ngomong, dalam hal inilah, ketika engkau meminta, engkau menerima, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Betul loh? Kalau engkau sudah terbiasa meminta dan kamu menerima, engkau akan punya banyak kesaksian kan? Kalau engkau banyak kesaksian, siapa yang dipermuliakan? Bapa yang dipermuliakan. Hidupmu akan penuh dengan sukacita dan hidupmu bergembira, dan orang akan kepingin tahu orang itu cek seneng hidupnya ya. Padahal pakaian gak rapi, makan ya gak mewah, tapi kok bahagia hidupnya. Kepingin tahu ada apa di sana. Itu sama seperti Musa, ketika dia biasa di padang gurun, terus lihat tuh, semak itu kok ada apinya ya. Tak parani yang tak deketi karena aneh. Nah gitu ya. Kalau hidupmu, pakaianmu ya tidak mewah, makananmu ya tidak mewah, rumahmu ya tidak mewah, kondisimu ya tidak mewah, tapi hidupmu penuh sukacita bahagia, itu seperti semak yang ada apinya itu. Orang akan aneh, kok aneh ya orang ini. Tak deket ini ya, kenapa? Sedang dekat orang ini, isinya kasih ya. Kamu susah ya ketemu orang itu, kamu jadi senang, gak susah. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau orang senang, ketemu Anda senang,
Tanda tanya. Berarti engkau masih kurang direndam di dalam Yesus. Kurang direndam di dalam Yesus. Dalam hal inilah Bapakku dipermulakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Bagaimana berbuah banyak? Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita di dalam kasih, kasih di dalam kita. Kita di dalam firman, firman di dalam kita. Kita akan berbuah banyak dalam hal itulah Bapak dipermuliakan. Kenapa? Karena ketika itu terjadi dalam hidupmu, engkau di dalam Yesus, Yesus di dalam engkau berbuah banyak, maka apapun yang engkau minta, yang kamu kehendaki, bukan yang kamu butuhkan loh, ini ngeri ayat ini, yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Akan terjadi Bapak dipermuliakan. Perkara minta apa? Saya ngomong tadi ya, itu pelajaran berbeda. Saya tidak akan bahas dalam di sini. Yang penting kita memenuhi syarat dulu untuk menerima. Minta apa? Itu pelajaran kedua. Nanti engkau akan punya pengalaman. Oh, aku minta begini aku menerima, minta begini enggak menerima. Nanti saudara akan juga sambil berjalan akan memahami kehendak yang bagaimana yang Bapak akan penuhi. Karena tadi ya, ketika engkau meminta bukan dasar kasih, berarti engkau tidak sedang tinggal di dalam Dia, maka engkau gak menerima, wajar. Karena saat menerima apa yang engkau minta, itu adalah engkau di dalam kasih, kasih di dalam engkau. Jadi kalau engkau tidak menerima, tanda tanya, bisa yang pertama bisa waktunya belum pas, atau yang kedua engkau tidak sedang di dalam kasih. Karena ini jelas ngomong, kalau engkau di dalam kasih, kasih di dalam engkau, minta apa saja yang kamu punya, engkau akan menerima. Seperti judul yang saya tulis di Facebook itu, ketika Tuhan ngomong mintalah, sebetulnya itu sama dengan Dia dengan waktu yang sama ngomong kasihlah. Jadi ketika kau berdoa minta sesuatu, ingat toh ya, Tuhan aku minta, Tuhan aku mengasihi. Engkau harus paham bahwa ketika Tuhan aku minta ini, berikutnya engkau harus mikir, berarti aku mau mengasihi apa Tuhan? Ini. Kalau yang kau minta itu tidak dalam rangka kasih, jangan klaim ayat ini ya. Saya akan lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 9. Ini kalau di Alkitab kita itu perikop yang berbeda, tapi ini masih nyambung, saya bacakan. Yohanes 19:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ini jelas ya. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita di dalam firman, firman dalam kita dalam kasih, kasih dalam kita, itu sama. Karena Yesus adalah firman, Yesus adalah kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa penuh? Ya, minta dikasih kok. Anak mama yang minta dikasih terus gak sukacita, pasti gendang sukacita. Bapak tak suruh datang di lempapan ganteng semuanya. Dikasih kok, minta apa saja dikasih. Sukacita kita akan menjadi penuh. Tuhan Yesus kepingin kita itu sukacitanya penuh. Tetapi seringkali kita tidak mau tinggal di dalam Dia,
sehingga sukacita kita tidak penuh. 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara tahu ayat yang awal-awal mengenai kasih adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cuma seringkali diri kita itu sendiri tercemar. Kita kadang-kadang tidak tinggal di dalam kasih, sehingga ketika kita mengasihi seperti diriku sendiri, mengaku diriku dewe jahat kok, berarti aku mengasihi dia ya dengan jahat. Karena apa? Dengan diriku sendiri itu jahat. Tuhan tahu bahwa kita ini banyak kejahatan, sehingga dia menyempurnakan lagi perintahnya. Kasihlah 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga standarnya sudah bukan seperti kita, tetapi seperti Yesus. Sebab dialah kasih yang sempurna. Saya lanjutkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita memiliki perintah kepada perintahnya Tuhan Yesus, berarti kita tinggal di dalam kasih. Jadi ini semuanya ngomong hal yang sama, tinggal di dalam kasih. 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan ya, Yesus ngomong, aku memberitahukan segala sesuatu. Yang kita baca tadi itu, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita, minta apa saja kita menerima. Itu segala sesuatu yang Bapak di sorga inginkan terjadi dengan kita. 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Boleh saya terjemahkan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan mengasihi, dan kasihmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sama kan dengan yang kita baca di atas tadi. Tapi kalau kita baca di Alkitab kita itu dijadikan dua perikop yang berbeda. Tapi ini masih nyambung. 17, simpulannya, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ukurannya apa kasih tadi? Ukurannya apa tadi kasih itu? Kasih itu nggak ada yang lebih besar daripada yang memberikan nyawanya. Standarnya paling mentok apa? Nyawa. Jadi kalau yang sampai diberikan itu bukan nyawa, itu masih belum mentok. Ya, jalankan. Maksudnya begitu. Mengasihi itu seperti apa sih? Mengasihi itu, ini sederhananya ya supaya gampang diaplikasikan ya. Mengasihi seseorang misalnya, itu bicara bukan mengenai aku, tapi mengenai orang yang aku kasihi. Jadi ketika kita menjalankan perintah mengasihi, kita sedang bicara bukan tentang diri kita, tapi kita sedang bicara mengenai siapa yang sedang kita akan kasihi. Concernnya yang dipentingkan adalah orang yang kita kasihi. Seringkali banyak anak Tuhan tidak sadar hal ini, sehingga ketika kita mengasihi seseorang itu masih pusatnya diri kita sendiri. Ingat, Tuhan yang kasih tadi itu Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat.
Tuhan tidak pernah memaksa. Kasih itu tidak pernah memaksa. Contoh nih ya, Tuhan kan bikin matahari nih. Terus ada cewek-cewek yang nggak mau hitam, pakai apa namanya? Sunblock. Ketika dia pakai sunblock, dia sedang menahan supaya sinar matahari itu tidak mengganggu kulitnya. Saat yang sama ketika dia menjaga kulitnya untuk tidak hitam, saat yang sama itulah vitamin D tidak diproduksi. Ya toh, kalau kita jemur itu perlu vitamin D di kulit kita itu akan jadi vitamin D. Tapi kan seringkali cewek-cewek kan nggak mau hitam, kasih sunblock namanya. Padahal Tuhan sudah terbitkan matahari. Tuhan maksa enggak, terus sunblock dihapus itu? Enggak. Enggak. Kalau benar-benar mengasihi, itu yang concernnya adalah dikasih. Dan ketika kita mengasihi dengan memaksa, itu sedang tidak mengasihi. Jadi perhatikan ya, ketika kita sedang mengasihi seseorang dengan memaksakan, itu sedang tidak mengasihi. Karena kalau kita mengasihi dengan memaksa, itu sedang tidak mengasihi. Karena itu Tuhan tidak pernah memaksa. Kamu percaya ya sudah, nggak percaya sudah, matahari sudah ada, mbok tutupi, mbok payungi, mbok kasih sunblock, ya tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah. Wah, kurang ajar, pakai matahari payungan, tak campur payungan ke angin, kencang ribet payung. Tidak itu Tuhan. Ketika engkau berusaha mengasihi seorang dengan memaksa, sedang tidak mengasihi. Karena ketika engkau memaksa, sebetulnya concernnya bukan orang itu, tetapi concernmu adalah dirimu sendiri. Ya Pak, nah kan ini nebus sumur dia. Ya itu kan saut lagi. Tapi orang itu kalau banyak bunuh diri, kok tinggal nebus sumur lagi dia. Saut itu cuma UGD. Tetapi langkah berikutnya adalah bagaimana supaya dia tidak bunuh diri berikutnya kan begitu. Karena banyak kali orang beralasan seperti itu. Aku berbuat begini demi kebaikannya dia. Padahal dia sedang tidak mengasihi. Karena manusia ini beda-beda. Dikasih matahari aja pakai sunblock, pakai payung dan sebagainya. Tidak apa-apa, karena itu pilihan hidup. Begitu pula mengasihi. Mengasihi concernnya adalah orang yang kita kasih, dan mengasihi batasnya adalah menyerahkan nyawa. Jadi kalau untuk mengasihi orang itu engkau harus menyerahkan macam-macam, bahkan kebahagiaanmu sendiri, itu masih belum mentok. Ingat Tuhan Yesus, dia meninggalkan statusnya sebagai Tuhan, dia mengenal rupa sebagai hamba, dia mati disalib untuk seluruh umat manusia, tapi tidak semua manusia menerima dia. Tapi Yesus berhenti mengasihi? Enggak, dia terus mengasihi. Tapi dia juga tidak maksa orang untuk ikut dia. Itu mengasihi. Seringkali kita tidak tahu bahwa mengasihi itu bicara mengenai orang yang kita kasih. Karena orang itu pikirannya beda-beda. Ya toh, contohnya tadi itu pakai sunblock kan, dia punya alasan tersendiri kenapa dia pakai sunblock. Kenapa dia pakai payung kan, dia punya alasan tersendiri. Tapi itu disediakan bagi Tuhan ya, siapa yang butuh panas biar dia menikmati. Contohnya Pak Tani yang sedang menanam padi, kalau panas ya padi nggak tumbuh ya. Ya biarkan setiap orang menikmati sesuai dengan kebijakannya mereka masing-masing. Nah, saya mau bicara bahwa untuk meminta dan menerima kita harus mengasihi. Untuk mengasihi batasannya nyawa, dan concernnya adalah orang yang kita kasih. Seperti saya tadi ngomong contohnya manisan. Ketika manisan itu sudah benar-benar jadi manisan, manisan itu ketika dicicipi, bikin yang mencicipinya senang hatinya.
Jadi kalau kita sedang mengasihi seseorang, si A, si B, si C, si D, terus orang itu tambah susah, tambah sedih, karena kita kasih sesuatu yang nggak beres terjadi. Kita harus introspeksi dulu, cek apa ya. Padahal kita kasih nasi, iwak ayam banyak, kenapa kok dia makannya dengan susah payah? Ternyata dia vegetarian. Contoh itu ya. Makanya kok dikali kok cucu, padahal ayamnya gede. Aku juga gak makan ayam, tak kasih no. Ternyata dia vegetarian. Maunya dikasih timun, wortel, cabai. Nah, kadang-kadang kita mengasihi itu mikirnya ayam itu senenganku, enak, pasti mau seneng, pasti seneng. Padahal enggak. Aku makan ayam muntah. Saya punya saudara yang namanya Rita itu, dikasih tahu tempe seneng, dikasih ayam dan kemudian makan. Padahal ayam senenganku misalnya gitu ya. Kasih makanan, enak ini ayam nomor 1 di dunia. Makan muntah. Apakah kita sedang mengasihi dia? Enggak. Kalau kita mengasihi dia, kita akan lihat tuh, kita kasih ayam muntah. Oh, dia butuhnya enggak ayam, butuhnya cambah. Dia masak senang dia. Kalau benar-benar mengasihi, maka concernnya orang yang kita kasihi. Baik Pak, aku masih baik. Ini makanan terbaik menurut kamu itu. Karena itu Yesus ngomong, saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Dia yang mengasihi engkau dan memberi matahari, tapi tidak paksa kamu harus kena matahari. Pakai sandok boleh, pakai topi boleh, pakai payung boleh. Hari ini kita belajar sesuatu hal yang seringkali kita lupa soal mengasihi. Walaupun nilainya mungkin mahal, sesuatu yang luar biasa. Masih ingat 1 Korintus 13 ngomong apa? Walaupun aku memberikan nyawaku, memberikan tubuhku untuk dibakar, kalau tanpa kasih sia-sia. Walaupun kau memberikan ayam yang paling enak ke orang yang gak suka ayam, sia-sia. Karena apa? Engkau tidak memikirkan dia, engkau memikirkan dirimu sendiri. Jadi di dalam mengasihi, siapapun yang kau kasih, kita harus memikirkan dia, bukan dirimu sendiri. Yang menurutmu itu enak ayamnya, dia muntah, muak. Sukanya cambah tadi itu. Ini siapapun, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada atasan, kepada bawahan. Semua kalau itu masih manusia, di dalamnya ada rupa Tuhan. Engkau harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang. Dia adalah gembala. Harusnya domba itu mengikuti gembala. Tapi kalau ada domba yang beli, terpaksa dia melanggar prosedur. Dia tinggalkan yang 99, dia cari satu yang hilang. Dia melanggar prosedurnya untuk ngopen yang 99, cari yang satu yang hilang. Itu kasih. Dia mikirkan mana ya yang satu itu ya? Kok hilang ya? Kok gini ya? Begitu pula kalau kita mengasihi sesama kita. Oh ya, aku loh ngasihi kamu. Kenapa kamu kok ya? Aku kok tambah gak berkepetuk, tambah mangkel. Kadang-kadang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ada beberapa hal, kadang-kadang ketemu orang nggak bisa, ketemu muka dulu dari semua ya apa ya, terpaksa aku doakan dia. Karena kalau aku memaksakan ketemu dia terus, dia tambah muntah-muntah bisa.
aku sedang memaksakan diriku untuk mengasihi dia. Padahal ketika kita memaksakan, kita tidak sedang mengasihi dia. Tapi selama kita masih bisa ketemu dengan orang kita kasihi, concern kita harus kepada orang ini. Sama ya orang ini, kok sedih, kok susah, kok stres, kok depresi, kok begini. Bagaimana aku menjadi kelegaan buat dia? Ingat Yesus ngomong apa? Datanglah yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi perintahnya apa? Saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Seperti Yesus menyediakan dirinya untuk memberikan kelegaan pada setiap orang. Kalau kita mengasihi, maka kita akan panggil, datang kepadaku, kamu akan dapat kelegaan. Gampang kan? Tanda-tandanya gampang. Jadi jangan, aku ngasih, kita kasih ayam, gue yang terenak. Oh, itu belum tentu. Lega enggak dia dikasih ayam? Ini yang tidak mudah. Karena ketika dikasih matahari, ada yang numpuk ireng, pakai semprot, pakai payung. Jadi engkau jangan tersinggung ketika ada orang mau kasihi. Tak kasih sinar matahari loh ini. Aku menyinari engkau loh ini. Loh kok bukan payung? Dia sedang tidak butuh sinar matahari. Jadi ketika kita mengasihi seseorang dan orang itu kemudian gak mau kau kasih dengan cara itu, kita harus cek toh, lagi gak mau ayam, maunya kecambah. Tinggal Anda masih mau gak ngasih kecambah ini? Wah, terlalu sulit ngasih kecambah, terlalu sulit. Ingat, batasannya apa? Nyawa. Selama engkau masih punya nyawa, engkau tidak ada kata terlalu sulit. Ingat Rasul Paulus ngomong di bagian yang lain, untuk ketemu dengan seorang Yahudi aku menjadi seorang Yahudi. Kalau dia ketemu dengan orang yang bukan Yahudi, aku menjadi orang seperti itu. Ataupun dengan orang susah, aku susah. Dengan orang tertawa, aku tertawa. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saya di sini khotbah, saya ya karena lingkungan kita sendiri, saya dengan bebas saja nyebut nama Bapak kita Yahua. Tapi kalau saya diundang, saya nggak berani ngomong itu. Kenapa? Membuat mereka patah hati dengan itu. Jadi kalau saya khotbah kepada di luar itu saya nggak pernah ngomong gitu. Kalau kecuali saya lihat di sini loh, kok masang logo-logo nama Tuhan, nah baru saya akan tanya, boleh nyebut gini di sini. Karena saya beberapa kali pernah nyebut gitu, malah jadinya firman Tuhan itu gak diperhatiin, malah perhatikan itu, malah jadi olah-olah tuding-tudingan begini. Dan saya tidak mau itu terjadi karena apa? Saya di sini sedang berkhotbah, saya bukan pikiran saya, Roh Kudus sedang bicara. Kalau engkau tidak mendengarkan, engkau tidak sedang menghargai saya, bukan sedang tidak menghargai Roh Kudus. Saya tidak mau itu menjadi batu sandungan buat orang-orang di luar sana. Karena apa? Ya, karena saya mau mengasihi mereka. Sehingga saya menahan diri, di luar saya tidak nyebut nama Yahua. Padahal sebetulnya saya ingin memuliakan nama itu. Karena apa? Mereka tidak akan paham, nanti malah jadi batu sandungan. Itu dalam rangka saya mengasihi mereka, saya concern kepada mereka. Sama ketika engkau ketemu dengan istrimu, ketemu dengan suamimu, ketemu dengan anakmu, ketemu dengan orang tuamu, ketemu dengan siapa saja, concernmu adalah mereka. Rasul Paulus ngomong di ayat yang lain ngomong, biarlah engkau menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Karena apa? Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kenapa semua itu perlu diupayakan? Supaya apa yang kamu minta di dalam nama Yesus, kamu menerimanya. Supaya apa tadi? Disitulah nama Bapa dipermuliakan.
Jadi memuliakan nama Tuhan itu tidak sekedar cuma nyanyi, wah aku sudah nyanyi muji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Belum. Nah dikatakan tadi di ayat yang tadi 8 ya, ayat 8. Yohanes 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi kalau engkau menganggap bahwa Bapak itu Tuhan di surga itu Bapakmu, dan engkau menganggap murid-muridnya Yesus, ini mutlak dilakukan, yaitu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan banyak yang belum dibahas, yaitu tadi banyak orang membahas kasih, lupa mengasihi, memikirkan dirinya sendiri. Ya, seorang suami istri punya 2 orang anak, satunya sehat, satunya idiot. Apakah dia akan melakukan hal yang sama? Tidak. Sama-sama dia mengasihi, sama-sama mengasihi. Tetapi kasihnya concern kepada yang dikasihi. Nek, dengan anak ini aku begini, dia happy. Dengan yang idiot, gak bisa lakukan seperti itu. Saya lakukan yang lain, yang ini, supaya dia juga happy. Itu Bapak lakukan kepada kita semua anak-anak. Kalau ketemu Yusak, tak gini, ketemu Abed tak gini, ketemu Sevan tak gini, dan sebagainya. Karena Bapak mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Artinya sudah tidak ada hal yang lain lagi menjadi pembatas, karena dia menyerahkan nyawanya. Kalau kita mengasihi sesama kita dengan batasan nyawa, kita akan merelakan segala macam sesuatu. Ego kita, pikiran kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Saya kadang ngomong sama anak saya, nak, belajar ya, jangan sakit hati. Karena kadang anak kan kalau nggak diomongi bisa keliru pikiran. Kamu minta ini yang harganya 10, gak kasih, tapi kita bisa ngasih orang yang harganya 100. Tak cari, jangan ya. Karena kita mengasihi dan concernnya. Karena batasannya adalah nyawa. Kalau sudah batasannya nyawa, bahkan kebahagiaan kita. Tadi yang harganya 10 saya nggak kasih ke dia, kan kebahagiaannya dia tuh, kebahagiaan keluarga kami tuh. Itu tak serahkan kebahagiaan, tak korbankan untuk yang sananya dikasih. Begitu pula kita kepada setiap orang, kebahagiaan kita, kesenangan kita, ego kita, itu kan masih bernyawa dong. Ya kita harus siap korbankan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ini pelajaran ini sederhana sekali. Cuma kadang kita lupa. Kita kadang mengasihi dengan yang level tinggi-tinggi, pelajaran yang tinggi-tinggi. Karena itu Pak Abed kan ngomong di sini sudah komitmen akan belajar ke basic lagi, dasar. Karena kadang-kadang yang dasar-dasar ini dilupakan orang. Belajar yang tinggi-tinggi, mengasihi dengan tinggi-tinggi, tapi ternyata nanti Tuhan ngomong aku tidak kenal kamu, kan rugi. Jadi kita harus mengasihi dengan benar. Hari ini kita belajar cuma 1 poin sebetulnya. Mintalah, itu sama dengan kasih. Udah minta apa-apa, jangan. Kamu harus minta. Kenapa? Karena dalam hal inilah Bapak akan dipermuliakan. Tapi untuk sebelum minta itu kau harus belajar mengasihi. Untuk sebelum kau merasakan kuasanya yang besar, hidup di dalam kuasa yang besar, kau harus hidup di dalam kasihnya yang besar dulu. Dan ingat, ketika engkau direndam di dalam kasih, maka apapun yang engkau minta, itu pasti kasih motifnya. Kehendakmu ya kasih pasti. Di dalam hal itu nanti engkau akan menerima setiap apa yang engkau doakan. Pak, aku salah doa, tidak apa-apa, saya sudah pernah ajarkan di sini. Salah doa terus, nanti Tuhan akan ubah doamu. Engkau akan dibuat berdoa dengan benar.
Kapan orang bisa sepedaan bangkrut kalau sebelum dia sepedaan jatuh? Doa ya sama. Salah berdoa enggak apa-apa loh, doa gitu kan ya. Kenapa Pak? Enggak apa-apa, berdoa terus sampai Tuhan jadikan atau doamu dirubah sama Tuhan. Ketika Tuhan membuat kamu mengerti apa yang harus kamu doa. Berdoa sambil sekarang ya kita punya bekal baru, sambil mengasihi. Ketika engkau mengasihi, minta apa saja yang kau kehendaki, engkau akan menerima. Untuk bisa mengasihi, engkau harus tinggal di dalam dia tinggal di dalam kamu. Engkau harus tinggal di dalam kasihnya di dalam kamu. Engkau harus tinggal di dalam firmannya di dalam kamu. Hari ini kita belajar meminta sama dengan belajar mengasihi. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam pada masing-masing pribadi. Kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar mengenai kasih. Seperti Engkau mengasihi kami. Kasih yang besar, kasih yang memikirkan orang yang kami kasih. Kasih yang terpusat pada orang yang kami kasih. Biarlah kami belajar kepadamu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang datang kepada kami mendapatkan kelegaan. Anak-anak sore ini Tuhan, singkapkan yang tersulit, supaya setiap hamba-hambamu yang mendengar firman hari ini boleh memahami inti yang benar dari mengasihi. Tuhan, kami tahu Engkau rindu, kami minta dan kami menerimanya. Engkau Bapa yang baik akan memberikan yang baik. Engkau akan ajari kami meminta yang baik, meminta di dalam kasih. Tuhan, tenggelamkan kami di dalam hadirat. Biar kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Dan seperti manisan itu Tuhan, hidup kami yang asam, hidup kami yang pahit, hidup kami yang rusak akan menjadi sesuatu yang manis. Kami boleh berbuah sesuatu yang manis Tuhan, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Nama Tukar, nama Setia, nama Kasih, nama Tuhan, berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang baru, hati yang dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hati-hati yang terluka, hati yang pahit, hati yang asam, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kesedihan, hati yang semerawut isinya, bebat Tuhan, sembuhkan Tuhan, berikan hati yang lembutkan bagi Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya kami boleh mengenangkan wajah-Mu Tuhan, rupa dari pencipta kami, yaitu kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai bicara. Mungkin perkataan manusia tidak bisa dengan komplit menjelaskan ini Tuhan. Biar Roh Kudus akan bekerja buat masing-masing pribadi, supaya boleh memahami, mengerti, dan menjadi pelaku firman. Dan mulai hari ini kami berbuah-buah banyak untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.